mazhab Asy'ari atau mazhab Maturidi, ini bukan berarti beliau berdua sedang membuat akidah tauhid yang baru. Beliau hanyalah menyusun ya tauhid, ya, akidah-akidah yang rujukan utamanya adalah Quran dan hadis. Ya. Kenapa aku nggak mau fikihnya hadis ya sesuai dengan Quran hadis? Nah kata ibu ini, karena saya yakin Imam Syafi'i lebih paham Quran hadis daripada antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah assalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Teman-teman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersua dalam program spesial Anda bertanya, Lora menjawab. Assalamualaikum Lora. Waalaikumsalam. Kaif halukum? Alhamdulillah. Insyaallah. Natasyarraf bihadurikum. Masyaallah. Ngeten Lora, kami kemarin sempat menjaring pertanyaan menjelang kedatangan antum ke pondok kami tentang teman-teman yang mau menitip pertanyaan. Alhamdulillah banyak sekali yang masuk, akan tetapi kami pilih yang menurut kami penting. Nanti Lora berkenan untuk menjawabnya. Bismillah ya. Pertanyaan yang pertama Lora, ini ada dari akun Instagram atas nama X_Apras_01. Ini Genzi nih pasti. Penuh teka-teki biasanya. Oke, pertanyaannya, Assalamualaikum Lora. Mau tanya tentang Asy'ariyah dan Maturidiyah yang katanya tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin kalau boleh saya rumuskan sedikit, ada sebuah buku atau sebuah artikel yang mengatakan seperti ini, atau beberapa potongan video yang sering mengkritik Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini mohon dijelaskan Lora, silakan. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti disebutkan dalam kitab-kitab para ulama kita, dan Kiai Hasyim Asy'ari punya kitab khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan ahlu itu maknanya atba, Ahlu itu atba, pengikut ya. Nah, as-sunnah selama ini kan banyak yang mengira sunnah itu adalah sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah yang itu merupakan bagian dari hukum wajib dan lain sebagainya. Ahkamul khamsah. Ya, ternyata sunnah di sini yang dimaksud dengan oleh para ulama adalah at-thariqah al-maslukah. Berarti salakaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini maksud as-sunnah ini merupakan ajaran yang selama ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-jamaah ini banyak para ulama kita yang menafsiri maknanya adalah jamaatus sahabah. Jadi secara garis besar yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah golongan yang berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah, ajaran para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Oke. Nah, kemudian mengapa kok banyak sekali sekarang tuduhan-tuduhan terhadap golongan-golongan Asy'ari dan Maturidi yang dianggap bahwa mereka ini adalah golongan yang menyimpang dari ajaran Islam dan bukan termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bagi saya ini merupakan satu framing ya, satu anggapan yang muncul dari ketidakpahaman seseorang tentang siapa itu golongan Asy'ari dan Maturidi. Banyak di antara teman-teman kita ya, lebih-lebih dari golongan yang sebelah itu mengira bahwa Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu sedang membangun akidah yang baru. Ya, jadi mereka mengira mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi ini mazhab tauhid yang baru yang diciptakan oleh Imam Asy'ari, diciptakan oleh Maturidi dan tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi dan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas merupakan anggapan yang keliru. Ya, jadi ketika kita mengatakan ini adalah mazhab Asy'ari atau mazhab Maturidi, ini bukan berarti beliau berdua sedang membuat akidah tauhid yang baru. Ya. Beliau itu hanyalah merangkum. Beliau hanyalah menyusun ya tauhid, ya, akidah-akidah yang rujukan utamanya
adalah Quran dan hadis. Ya. Hmm. Jadi beliau berdua ini, Imam Asy'ari, Imam Maturidi, ini merangkum secara khusus untuk mempermudah mengintisarikan akidah-akidah yang terdapat dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis yang selama ini diajarkan oleh baginda Nabi dan para sahabat. Kemudian diintisarikan, dirangkum agar lebih sederhana dan bisa dipahami oleh masyarakat luas. Akhirnya dinamakanlah mazhab akidah ini mazhab Asy'ari dan Maturidi. Ya, dinisbatkan kepada beliau berdua bukan karena beliau berdua yang menciptakan. Ya. Apa yang diajarkan oleh Imam Asy'ari Maturidi itu sama persis seperti apa yang selama ini diajarkan oleh baginda Nabi dan hanya saja dinisbatkan kepada beliau berdua karena beliau berdua ini yang merangkum dan menyusun sehingga disampaikan kepada masyarakat luas. Ini sebenarnya persis seperti Mazhab Syafi'i. Nah, Ada Syafi'i, ada Hambali. Ya. Bukan berarti ajarannya Imam Syafi'i yang membuat, Oh. bukan berarti ajarannya Imam Ahmad yang membuat. sekali. Karena itu ada seorang ulama sebelah ya, itu yang pernah bertanya kepada seorang wanita. Wanita ini pada orang awam ya. Wanita ini bertanya pada ustadz ini, "Ustadz, bagaimana hukumnya hukum masalah ini, masalah ini?" Maka ustadz ini yang terpengaruh dengan pemikiran anti mazhab itu bertanya pada wanita ini, wanita soleha ini, "Nah, ibu pengen fikihnya Rasulullah apa fikihnya Imam Syafi'i?" Ya. Nah, maka ibu pengen fikihnya yang sesuai dengan hadis yang gitu atau fikihnya Imam Syafi'i. Maka ibu ini menjawab, "Saya pengen fikihnya Imam Syafi'i." "Oh, kenapa aku nggak mau fikihnya hadis yang sesuai dengan hadis? Ya, sesuai dengan Quran hadis." Nah, kata ibu ini, "Karena saya yakin Imam Syafi'i lebih paham Quran hadis daripada antum." Itu kalau anak zaman now bilangnya makjeleb. Ya, mereka kira Imam Syafi'i itu membuat fikih baru yang bertentangan dengan Quran. Ini jelas merupakan su'ul adab terhadap para ulama dan para imam-imam kita. Artinya sebagaimana Imam Syafi'i tidak mungkin sembarangan dalam merumuskan fikih, maka Imam Asy'ari, Imam Maturidi pun tidak mungkin sembarangan dalam ya. Oke. Jadi perlu digarisbawahi teman-teman, kembali kepada definisi ahli sunnah wal jamaah itu apa, seperti yang beliau sampaikan tadi. Yang kedua, Asy'ariyun dan Maturidiyun itu bukan berarti karangan Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, tapi hanya konsep intisari yang disiapkan oleh beliau berdua, mengambil, mengintisarikan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu. Sama seperti selama ini yang sering diiskal juga tentang wirid-wirid para ulama kita. Mohon maaf, seperti mungkin Rotib Haddad, seperti mungkin Wirdul Latif ya. Mereka mengatakan, ada seorang ustazah yang menjawab, "Oh, kita sekarang nggak usah rotib-rotiban, nggak usah wirid-wirid yang lain, ini sudah ada Quran ya, sudah ada wirid-wirid yang diajarkan Rasulullah." Mereka kira wirid-wirid itu karangan para ulama kita. Bukan. Jadi Wirdul Latif itu, kalau kita baca Wirdul Latif itu bukan karangan Imam Haddad, bukan. Tapi itu sebuah wirid, zikir-zikir yang beliau susun, beliau intisarikan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirangkum dalam satu wirid, dinamakan Wirdul Latif, dinisbatkan kepada Imam Haddad karena beliau yang merangkum, bukan karena beliau yang menciptakan. Wa illa semuanya hampir semuanya adalah azkar yang waridah ya, zikir-zikir yang warid yang memang berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Oke. Jadi menarik teman-teman, sebelum bertanya, sebelum menyimpulkan, cari tahu dulu apa intisarinya gitu ya. Oke. Kemudian Lora, ini ada pertanyaan menarik yang kedua. Ini sangat muqtadul hal karena ini mendekati bulan Ramadan. Dari akun atas nama Vin. "Assalamualaikum Lora. Waktu puasa tahun 1439, 6 tahun yang lalu, saya punya hutang puasa yang harus diganti. Tapi sudah memasuki 1440 Hijriah, ada sisa 4 hari yang belum saya ganti. Jadi awalnya ada puasa yang tertinggalkan, masuk tahun berikutnya masih ada 4 hari. Akhirnya saya ganti digabung dengan hutang puasa tahun 1440 itu. Tapi fidyahnya belum saya bayar hingga sekarang. Kalau saya mau bayar fidyah sekarang, apakah hitungannya masih tetap sama atau harus dilipat gandakan 5 tahun yang saya tinggalkan?" Oke.
Ini merupakan pertanyaan yang sangat penting bagi saya, pembahasan yang cukup penting, lebih-lebih kita sekarang menjelang bulan Ramadan. Itu terkait denda bagi seorang yang mengakhirkan qada Ramadan sampai datang bulan Ramadan yang lain. Nah, jadi seperti ini, bagi seseorang yang di situ punya tanggungan puasa Ramadan, ya. Bagi dia yang meninggalkan puasa ini karena memang ada uzur, seperti kebanyakan para muslimah kita itu meninggalkan puasa karena haid, ya. Itu maka bagi dia tidak wajib qada puasa secara seketika dengan segera, ya. Karena apa? Karena dia meninggalkannya ada uzur. Nah, meskipun ada juga sebagian ulama kita yang menganjurkan kalau bisa qadainya itu di waktu-waktu yang utama, ya kan, sempatkan qada ketika mungkin 6 hari Syawal, sesuaikan dengan puasa Syawal, atau mungkin ketika bertepatan dengan momen-momen puasa sunnah yang lain. Banyak para ulama kita yang mengatakan bahwa puasa qada itu bisa digabung dengan puasa sunnah. Seperti Ar-Ramli Iya, yang setelah ya. Ibnu Hajar juga sama. Beliau berdua sama-sama punya sepakat dalam masalah ini bahwa qada puasa dan sunnah bisa digabungkan, hanya saja kalau tidak salah Ar-Ramli itu yang mengharuskan adanya niat. Ibnu Hajar mengatakan tidak harus adanya niat. Berarti udah include dapat dua-duanya, dapat wajibnya, qada, dapat sunnahnya. Ya, betul. Nah, bagi seorang ini yang punya hutang puasa, dia memang hanya wajib mengqada puasanya saja, tanpa ada kewajiban yang lain. Nah, akan tetapi, ya, jika sampai dia itu mengakhirkan qada puasanya sampai masuk Ramadan yang Akan datang. selanjutnya, ya. Ini apakah dia terkena denda, fidyah atau tidak, tergantung, ya. Mengapa dia mengakhirkan qadanya sampai masuk Ramadan lagi? Nah, karena ada uzur atau tidak? Kalau ada uzur, misalkan dia tidak nggak puasa waktu itu, meninggalkan puasa mungkin karena Menyusui. karena mengandung mungkin ya. Ya, mengandung. Kemudian setelah lahir dia nggak sempat mengqada puasanya karena menyusui. Ya. Itu kan berarti sepanjang tahun Ya. memang dia nggak punya kesempatan. Ada uzur terus. Maka bagi wanita yang seperti ini, dia hanya wajib qada saja, tidak terkena kewajiban membayar fidyah. Kalau meninggalkannya sampai tahun depan, itu karena uzur berarti ya. Oke. Tapi kalau memang karena dia nyantai-nyantai, ya, dia punya kesempatan untuk qada, nggak segera qada, ya, sehingga akhirnya masuk bulan Ramadan yang selanjutnya, maka dia terkena kewajiban selain mengqada harus membayar fidyah. Dan ini jangan disalahpahami. Banyak di masyarakat kita tuh yang punya pemahaman kalau sudah bayar fidyah, berarti nggak wajib qada. Iya, betul. Itu banyak. Betul. Ya. Enggak, qada ini kewajiban yang minimal. Ya. Jadi kamu bayar denda itu bukan berarti kamu menggugurkan qada kamu. Qada tetap wajib. Nah, bagi kamu wajib itu adalah juga membayar fidyah. Fidyah itu kita memberi makan satu orang miskin, ya, setiap puasa yang kita tinggalkan, kita membayar denda memberi makan satu orang miskin 1 mud. Ya, 1 mud itu kalau kita gramkan sekitar 679 gram. Mungkin bil ikhtiar, hati-hati, mungkin 700 gram lah, nggak sampai 1 kilo. 7 ons berarti. 7 on ya? 7 ons. Iya. Nah, itu. Ini merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan seorang yang nggak mengqada puasa sampai masuk bulan puasa lagi. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan dia itu, ini contoh ya, seperti pertanyaan tadi. Ya. 2022 dia punya hutang puasa. Ya. 4 hari tadi ya. Ya. Tinggal 4 hari. Kemudian masuk bulan Ramadan 2024 dia belum qada puasanya, berarti dia terkena kewajiban membayar fidyah 2 kali Ramadan. 1 kali pertama ya, pertama 1 kali. Nah, kalau masuk Ramadan lagi dan dia masih belum membayar, itu dendanya digandakan 2 kali lipat. Berarti 1 tahun 1 mud. Iya. Kalau 2 tahun berarti 2 mud per hari. Ramadan lagi ya per hari 3 kali lipat. Masuk Ramadan lagi 4 kali lipat, seperti itu. Dikalikan jumlah hari yang ditinggalkan. Jadi kalau sesuai konteks tadi, misal yang belum diqada 4 hari, kemudian tahun 2024 berarti 2 tahun. Iya.
belum diqodho, berarti qodhonya tetap 4 hari plus fidyahnya 4 kali 2. Kali 2 betul. 4 kali 2, berarti 8 mud. Oke. Ada lagi yang mau tambahkan, Lora? Cukup? Nah, udah. Cakap. Semoga bisa dipahami. Oke, Lora, ada pertanyaan berikutnya. Ini dari Salman. Akhi Salman dari Aceh, Masya Allah. Assalamualaikum Gus dan Lora. Bagaimana menyikapi fenomena Muhammad Qasim yang konon mengaku mimpi ketemu Allah dan Nabi Muhammad sampai ada yang mengatakan beliau adalah Imam Mahdi. Bagaimana menurut Lora tentang hal ini? Oke. Simpel saja seperti ini teman-teman. Kita ini kalau ingin mengetahui tentang seorang ya, lebih-lebih yang mengaku nabi atau mengaku Imam Mahdi, maka bisa kita sesuaikan ciri-cirinya dengan apa yang selama ini dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ada satu ciri-ciri yang mungkin mereka itu yang selama ini ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi nggak pernah membaca ciri-ciri ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam sebagian hadis disebutkan juga dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang asyaratus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman, itu bahwasanya Imam Mahdi itu ya, ketika beliau itu pertama kali ketahuan ya kalau beliau itu Imam Mahdi, ada yang curiga bahwa beliau yang Mahdi. Imam Mahdi itu disuruh ngaku gak ngaku. Iya. Bukan ngaku-ngaku. Iya. Disuruh ngaku oleh orang-orang sekitarnya bahwa beliau Imam Mahdi, beliau gak ngaku. Bahkan karena itu beliau sampai lari. Ya, sampai lari bersembunyi ya, karena itu dituntut untuk mengaku sebagai Imam Mahdi. Dan itu Imam Mahdi yang beneran. Karena syarat-syaratnya terpenuhi seperti yang digambarkan Nabi. Nah, saya ingat guru saya Syekh Umar Husin Khotib tuh pernah bercerita kalau dulu di Tarim itu ada orang yang ngaku-ngaku Imam Mahdi. Ya. Hingga pada akhirnya orang ini datang ke Habib Umar dan beliau mengaku saya ini adalah Imam Mahdi yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kata Habib Umar apa? Saya yakin kamu bukan Imam Mahdi. Kenapa? Karena ciri-ciri Imam Mahdi yang ada dalam sabda Rasulullah, Imam Mahdi itu disuruh ngaku gak mau ngaku. Pertama kali ya. Bukan ngaku-ngaku. Nah, ini kamu datang ngaku-ngaku, berarti kamu gak sesuai dengan ciri-ciri Imam Mahdi yang disabdakan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini kalau kita melihat dari kronologi kisah dari Muhammad Al-Qasim ini tidak masuk ini. Karena itu merupakan ciri-ciri yang paling jelas dari Imam Mahdi. Imam Mahdi itu la yadda'i annahu Mahdi. Tidak pernah ngaku-ngaku mengklaim bahwa beliau adalah Imam Mahdi. Itu baru dipaksa oleh orang-orang sekitarnya, baru pada akhirnya mau mengakui bahwa beliau adalah benar-benar Imam Mahdi. Sikap kita gimana, Lora? Kalau ada hal-hal yang semacam ini kan subhat ya. Ya begitu, tidak usah dihiraukan, tidak usah diviralkan ya. Biarkan begitu. Saya kalau memang ada orang bertanya kita jelaskan seperti itu. Lebih baik memperbaiki ibadah sambil Iya. Masya Allah, singkat padat dan mengena sekali. Nah, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz dari akun Miftah Hardi. Zaman Nabi Muhammad dulu, banyak para sahabat yang melakukan hal baru di dalam syariat agama yang dibolehkan oleh Nabi. Contohnya Sayyidina Bilal dengan 2 rakaat setelah wudhu. Pertanyaan saya, apakah ada hal baru yang dilakukan oleh sahabat namun dilarang oleh Nabi SAW? Oke. Sebenarnya begini teman-teman, apa yang disampaikan tadi bahwasanya banyak para sahabat itu melakukan hal-hal ya yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Itu lebih tepatnya itu. Bukan para sahabat itu melakukan hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau memang ada satu hal yang dilarang oleh Rasulullah itu sudah final sudah. Para sahabat nggak akan berani untuk melakukan hal lain yang bertentangan dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Nah, akan tetapi yang dibahas oleh para ulama ketika Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal itu, nah kemudian kok banyak dilakukan oleh para sahabat. Contohnya seperti mungkin azan 2 kali di zaman Sayyidina Utsman, tarawih di zaman Sayyidina Umar, tarawih berjamaah. Iya, tarawih berjamaah ya 20 malam. 30 malam berturut-turut 20 rakaat ya, 20 rakaat di zaman Sayyidina Umar. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya tidak setiap hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu adalah
tidak boleh, apalagi haram, apalagi bid'ah, ya. Ini semakin menegaskan apa yang disampaikan oleh para ulama kita dalam kaidah usulnya bahwa at-tarku laisa bihujjah, ya. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah bukan berarti itu hukumnya haram. Jadi kita nggak bisa mengatakan mengapa ini hukum, kamu katakan ini apa hukumnya bid'ah, oh ini haram, mengapa? Karena tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak bisa. Ya. Jadi kata para ulama at-tarku la yadullu ala syai', meninggalkannya Rasulullah terhadap sesuatu itu tidak menunjukkan apapun. La yadullu alal karahah fadlan anit tahrim. Jadi untuk menunjukkan kemakruhan saja nggak bisa. Apalagi keharaman, apalagi kebid'ahan. Selama memang tidak ada dalil lain yang mendukung, yang melarang. Jadi dalam banyak permasalahan itu para sahabat itu punya inisiatif, ya, seperti Sayyidina Umar itu karena punya ijtihad sendiri, ya. Ijtihad yang menurut beliau itu tidak bertentangan dengan apa yang selama ini disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Karena Sayyidina Umar itu kan menganggap bahwa Rasulullah itu andaikan memang beliau tidak takut tarawih itu akan diwajibkan atas umatnya, beliau pasti akan sholat selama 30 hari di masjid. Nabawi, ya. Jadi ini sekali lagi teman-teman menunjukkan apa yang disampaikan oleh para ulama kita bahwa membid'ahkan sesuatu tidak sesederhana itu. Tidak sesimpel itu kita mengatakan ini bid'ah karena tidak dilakukan Rasulullah, tidak, ya. Tidak semudah itu, Verbizul. Semudah itu. Ini memang para ulama dulu menyaring suatu hukum itu sangat ketat sekali. Ini kok bisa sekarang hanya gara-gara satu kesimpulan nggak dilakukan, oh berarti bid'ah. Oh, nggak semudah itu. Ya. Kemudian kalau kaitannya dengan hadis man ahdasa fi amrina fahuwa rad, itu gimana, Lora? Oke, itu kan Kata-katanya. itu kan jelas baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan man ahdatsa fi amrina. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama kita, ya. Itu tegas Rasulullah mengatakan ma laisa minhu. Ma laisa minhu. Yang tidak punya payung dalil dalam agama kita. Contohnya? Jadi ya seperti mungkin ada orang yang tiba-tiba buat sholat subuh 3 rakaat, ya. Itu kan jelas suatu ibadah yang nggak ada payung dalilnya. Apa yang membuat kamu itu bisa menambahi sholat tersebut, nambah 1 rakaat lagi jadi 3, ya. Jadi ini contoh suatu yang tidak ada di zaman Rasulullah dan bertentangan dengan apa yang selama ini dipraktekkan oleh Rasulullah. Kan Rasulullah itu tegas dalam urusan sholat, ya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi kalau memang ada sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah, itu kita saring dulu, ya, itu termasuk malaisa minhu atau bukan. Ini punya dalil hukum dalam agama atau tidak, nah, gitu loh. Kalau memang kita pastikan oh ini nggak ada dalilnya sama sekali, oh ini bertentangan dengan apa yang selama ini disampaikan Rasulullah, itu baru bisa kita simpulkan nanti pada akhirnya oh itu berarti merupakan satu bid'ah yang tercela. Jadi ini penting sekali teman-teman bagi kita untuk mengetahui, ya, apa itu bid'ah itu sendiri, ya. Bagaimana kita bisa mengatakan itu haram dan lain sebagainya. Itu perlunya kita mengaji kepada para ulama-ulama yang kredibel dan merujuk kepada kitab-kitab yang juga kredibel. Bukan hanya bersandaran pada Google dan AI saja, ya. Tidak cukup. Oke. Sayangnya itu yang lebih mudah sekarang. Sekarang orang-orang mindsetnya serba instan, pengen semuanya serba instan. Masya Allah, moga-moga kita semua diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mereka itu tidak bisa membedakan antara mana yang ibadah dan mana yang tradisi. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Karena selama ini mereka itu memukul ratakan, ya, bahwa apa yang kita amalkan ini berarti ibadah yang baru. Bahkan timbul kesimpulan maksiat seperti pacar itu suatu hal yang keren, suatu hal yang lazim, suatu hal yang normal, suatu hal yang seharusnya anak muda juga sama seperti itu. Kan ada idiom nih, kalau nikah ndak pacaran itu kayak membeli kucing dalam karung, gitu kan? Kadang-kadang ada pembodohan semacam itu, atau ada orang yang mengatakan seperti itu. Mau saja ini kan mau menjadi teman kita seumur hidup, itu gimana menjawabnya?